Perekonomian semua negara tengah berat akibat hantaman pandemi COVID-19, tidak terkecuali juga Indonesia. Saat ekonomi lesu, setoran pajak pun ikut begitu. Pak Jokowi saja mengakuinya. Kita lihat nih apa kata Pak Jokowi. Informasi ke Bapak Ibu semua, penerimaan pajak di bulan Juli mulai stuck. Nah, padahal pemerintah di saat yang bersamaan harus gaspol memberikan berbagai stimulus demi memulihkan ekonomi nasional. Nah, kita bahas bersama dalam ekonomi berat, penerimaan perpajakan melambat. Oke, kita lihat slide yang pertama. Pajak dibayarkan kita tahu kala terjadi aktivitas ekonomi. PPh misalnya disetorkan pada saat wajib pajak membukukan pendapatan. Kemudian PPN 10% misalnya kita bayar saat terjadi transaksi. Contohnya saat berbelanja di mal. Namun pandemi COVID-19 ini menghantam perekonomian kita. Nah, aktivitas kita pun sampai saat ini masih belum bisa dikatakan normal seperti sebelum masa pra-corona. Wajar jika penerimaan perpajakan kita pun akhirnya seret. Nah, penerimaan perpajakan kita per Juli 2020 ini melambat. Kita lihat di sini penerimaan perpajakan melambat atau minus 12,57%. Angkanya berapa? Nah, penerimaan pajak plus penerimaan kepabeanan dan cukai Indonesia per Juli 2020 ini yang atau kalau kita sebut ini adalah penerimaan perpajakan ini per Juli 2020 ini sebesar 710,97 triliun rupiah. Atau berapa persen sih ini dari target? Ternyata baru 50,62% dari target APBN 2020. Targetnya ya ini ya 1404,5. Padahal pajak adalah tulang punggung APBN. Untuk tahun 2020 ini misalnya, target penerimaan negara sebenarnya adalah 1.699,9 triliun rupiah. Nah, dari angka ini berapa banyak yang dari pendapatan atau penerimaan perpajakan adalah sebesar 1.404,5 triliun rupiah. Artinya ini adalah setara 82,6% datangnya dari perpajakan. Wajar ya kalau disebut sebagai tulang punggung pendapatan negara. Nah, mari kita lihat lebih dekat lagi penerimaan pajak. Nah, penerimaan pajak dari Januari sampai Juli 2020 ini sudah mencapai totalnya 610,91 triliun rupiah. Ini setara dengan 50,2% target penerimaan pajak Indonesia per Juli 2020. Ini artinya apa? Terkontraksi alias anjlok 14,67%. Hal ini disebabkan perlambatan ekonomi akibat pandemi. Kontraksi terjadi pada hampir seluruh jenis pajak utama. Bisa kita lihat ini adalah jenis-jenis pajak utama. Nah, bisa Anda lihat rata-rata minus semua nih. Januari sampai Juli 2020 kecuali misalnya di sini kita lihat PPh pasal 2529 orang pribadi di sini ya. Yang ini masih bisa tumbuh positif meskipun juga tidak besar 2,4%. Kemudian PPh pasal 23 di sini juga bisa tumbuh positif 2,52%. Sisanya ini terkontraksi. Kita lihat nih. Termasuk pajak atas impor. Totalnya terkontraksi 34,37%. Nah, kalau kita lihat di tengah kontraksi di hampir seluruh jenis pajak utama ini, di sisi lain pemerintah harus tetap memberikan berbagai potongan pajak untuk meringankan beban para pelaku usaha yang terimbas pandemi. Pemerintah diantaranya nih memberikan insentif pajak-pajak sebagai berikut: PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, pengembalian pendahuluan PPN, penurunan tarif PPh badan. Nah, jadi sudah penerimaan pajaknya ini anjlok, plus lagi harus kasih diskon pajak ya, supaya meringankan beban para pelaku usaha dan juga masyarakat di tengah pandemi ini. Nah, di saat penerimaan perpajakan seret, kebutuhan belanja justru naik karena penanganan dampak pandemi virus corona, baik di aspek kesehatan maupun juga sosial ekonomi. Nah, total belanja negara tahun ini kita lihat direncanakan di angka ini 2.739,16 triliun rupiah, naik
Nah, belanja naik nih ya, 11,29% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2019. Bisa Anda lihat angkanya ya di sini. Nah, lonjakan belanja ini terjadi di saat penerimaan tengah lesu karena perlambatan aktivitas ekonomi. Nah, target penerimaan pun sebenarnya pada saat belanja kita dinaikkan nih ya, target penerimaan kita diturunkan karena ekonomi lesu. 21,5% diturunkan. Dari yang tadinya 2.165,11 triliun rupiah menjadi 1.699,95 triliun rupiah. Nah, saat belanja naik, kemudian penerimaan turun, lalu dari mana sih datangnya duit untuk menanggung belanja yang membengkak 11%-an tadi? Mau tak mau, suka tidak suka ya, dari utang. Pengorbanan yang begitu besar demi mengatasi pandemi virus corona. Padahal sebenarnya nih, sejak era reformasi, Indonesia dikenal sebagai negara dengan disiplin fiskal yang mumpuni. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara kita, defisit anggaran Indonesia dibatasi maksimal 3%. Selama ini tuh maksimal banget dibatasin, gak lebih dari 3% dari PDB untuk menjaga kesinambungan fiskal. Namun pandemi corona ini membuat pemerintah terpaksa sejenak melupakan aturan ini. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah menetapkan defisit anggaran boleh di atas 3% dari PDB sampai tahun 2023. Ini diharapkan kita sudah lepas dari efek pandemi pada tahun ini ya. Nah, tahun ini defisit kita ditargetkan di 6,34% dari PDB dan hingga Juli 2020 ini defisit anggaran kita sudah mencapai 330,17 triliun rupiah atau ini setara 2,01%. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan pemerintah kita agar perekonomian ini tidak semakin terpuruk? Tentu saja jor-joran mengeluarkan berbagai macam stimulus. Kita lihat di sini, ini adalah biaya pemulihan ekonomi nasional di luar anggaran kesehatan 2020. Bisa kita lihat di sini, anggaran yang paling besar adalah untuk perlindungan sosial agar tidak semakin banyak warga Indonesia yang jatuh miskin. Totalnya adalah 203,9 triliun rupiah untuk di tahun ini 2020. Kemudian insentif perpajakan yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya ada 123,01 triliun rupiah. Nah, selain ini juga tadi kan kita tahu juga ada untuk anggaran penanganan kesehatan. Jadi totalnya nih stimulus yang diluncurkan pemerintah Indonesia untuk menangani dampak pandemi dan untuk pemulihan ekonomi di tahun 2020 ini adalah 695,2 triliun rupiah. Ini besar nggak sih kalau misalnya kita bandingkan dengan stimulus yang dikeluarkan pemerintah pada saat menangani krisis finansial tahun 2008 lalu. Saat itu pemerintah mengeluarkan 73,2 triliun rupiah. Ternyata apa yang dikeluarkan pemerintah, stimulus-stimulus ini untuk mengatasi pandemi jauh lebih besar atau sudah melampaui angka yang dikeluarkan pemerintah dulu pada saat menghadapi krisis finansial 2008. Nah, hal yang sama juga terjadi di berbagai negara lainnya. Ini contohnya data kami ambilkan dari McKinsey & Company. Sebesar apa sih stimulus krisis yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi ini? Nah, di tahun 2008 bisa kita lihat ini adalah porsi stimulus yang dikeluarkan sejumlah negara ya yang warna bulatan orange ini, dan stimulus yang dikeluarkan pada tahun 2020 ini untuk mengatasi pandemi ini dia sebesar lingkaran yang biru-biru ini. Jadi sudah bisa dilihat ya, memang stimulus yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi ini telah melampaui stimulus yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis finansial 2008 lalu. Ini yang paling besar terhadap PDB, jumlah stimulus yang diberikan adalah Jerman dengan 33% dari PDB, disusul Jepang 21% dari PDB, Prancis 14,6 dari PDB, Inggris 14,5 dari PDB. Nah, jadi memang ini tidak terhindarkan ya. Karena adanya pandemi, belanja negara harus jor-joran untuk memberikan stimulus. Efeknya apa? Defisit semakin melebar. Akhir-akhirnya memang harus ditutupi dengan utang. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di hampir seluruh negara yang tengah bergumul menghadapi pandemi corona. Update selengkapnya tentu saja akan kami berikan di CNBC Indonesia.